Segala macam, editing, apalagi zaman sekarang banyak gamers yang bermunculan. Komputer lebih diminati di bidang itu. Halo guys, atau teman-teman yang di rumah lagi nonton, apa kabar nih? Nah, kembali lagi sama Miss Ratih hari ini yang akan menemani kalian untuk bertanya-tanya dan berbincang-bincang santai sama Kak Rudi, yaitu adalah salah satu support IT di Bintang Mandiri School. Nah, penasaran seperti apa kelanjutannya? Misalkan tanya banyak banget mengenai laptop ataupun PC, dan tips-tips cara kita merawat laptop yang baik dan benar. Penasaran seperti apa kelanjutannya? Yuk kita langsung aja mulai. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber kita pada video hari ini, yaitu ada Pak Rudi, atau kita panggil namanya Kak Rudi. Halo Pak Rudi, gimana kabarnya? Kabar baik pasti. Oke. Gimana kabarnya Mr. Ratih? Miss Ratih baik Oh, juga. Mister salah lagi. Miss Ratih baik juga nih. Nah, di video kita hari ini mungkin Miss Ratih akan mewakili buat teman-teman yang nonton di rumah itu tentang kalau mereka penasaran tentang perbedaan laptop dengan PC ini, Kak Rudi. Nah, jadi Kak Rudi sebelumnya bisa perkenalan diri dulu nih. Nah, kalau dari Miss Ratih, setahu Miss Ratih, Kak Rudi ini adalah salah satu support IT di Bintang Mandiri School. Oke, silakan Kak Rudi. Oke, makasih waktunya. Yang pertama adalah nama saya Gede Rudi Kusumarta. Saya adalah support IT betul di Bintang Mandiri. Saya yang menghandle laptop ataupun komputer yang ada di Bintang Mandiri. Nah, untuk menarik ke pertanyaan yang pertama, kenapa sih laptop lebih dipilih ya daripada komputer ya? Iya, Kan gitu. Iya, benar banget. Untuk di zaman sekarang, kalau dulu kan emang masih komputer mainnya kita kan. Betul, Sekarang betul. udah laptop, udah gampang dibawa kemana-mana. Nah, bisa dijelasin nih Kak Rudi apa perbedaannya dari laptop dan PC? Kalau perbedaan yang paling ketara adalah fisiknya ya. Fisik. Nah, laptop itu adalah all-in-one yang disatukan dari mesin, keyboard, dan LCD-nya jadi satu dibandingkan dengan komputer yang masih terpisah. Benar-benar. Nah, kenapa laptop lebih diminati di masa sekarang? Ya tentu karena orang-orang sekarang mobilitasnya lebih tinggi daripada orang-orang zaman dulu. Mungkin orang-orang dulu atau di masa lalu itu mobilitasnya ada, tapi kebanyakan kita kayak kerja mungkin di kantor, kerja di kantor. Kalau di rumah ya kerja kita di rumah. Tapi sekarang karena berkembangnya zaman, laptop lebih diminati karena bisa kita bawa kemana-mana. Terus kadang kita kalau mau ke kafe, mau bikin tugas segala macam, mau nyari suasana baru kan lebih PC, betul, dan beserta lain-lainnya itu. karena bentuknya lebih compact, bisa ya itu sih yang alasan kenapa yang diminati gitu. Nah, terus kalau dari laptop dan PC itu sendiri, apa nih masing-masing kelebihan dan kekurangannya gitu? Kalau kelebihan dan kekurangannya kita mulai dari laptop dulu ya. Kelebihannya pasti yang seperti yang tadi bilang, lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Itu dia lebih ringkas, lebih compact, lebih bagus lah untuk dibawa mobilitas mau kemana-mana. Tapi untuk kekurangannya ya pasti, namanya laptop barang yang dari utuh besar jadi kecil, pasti ada hal yang dikurangi. Contoh mungkin dari performa, mungkin ya dari laptop juga ada yang performanya lebih tinggi, tapi untuk kita sandingkan dengan komputer masih jauh. Pasti ada perbedaannya. Dan untuk komputer kelebihannya itu lagi, jadinya kekurangan laptop jadi kelebihannya komputer. Komputer bisa digunakan untuk penggunaan yang lebih berat. Contoh kalau editing segala macam, apalagi zaman sekarang banyak gamers yang bermunculan. Komputer lebih diminati di bidang itu. Nah, tadi kan Kak Rudi ada jelasin nih kalau di PC di laptop itu ada yang dikurangi dari komputer atau PC gitu kan. Nah, kalau dari laptop itu sendiri seberapa sih powernya, semaksimal apa sih powernya dia menyaingi PC? Kalau dari power kita lihat dari power apanya, konsumsi dayanya kah atau dari power performa. Mungkin maksudnya dari power performa kali ya. Betul. Kalau power performa sih kita pernah, ini mungkin hanya analisis sendiri aja ya. Saya pernah membandingkan
spek yang hampir mirip, tapi di laptop sama di komputer. Misalkan spek A dengan spek A, tapi perbedaannya cuma di bentuknya aja. Satu ya di laptop, ada kita pernah tes namanya benchmark. Nah, tes benchmarknya lumayan perbedaannya sekitar hampir 300-an poin sih. 300-an poin dengan tipe yang sama ya. Jadinya Yang mirip atau yang sama? sama. Yang sama. Bedanya cuma di laptop satu sama di komputer satu. Kalau kita bilang merek misalkan yang satunya ada Intel Core i3, komputernya juga Intel Core i3 dengan RAM yang sama, misalkan 4GB dan 4GB. Dipakai di Windows yang sama, hasilnya kurang lebih hampir 300-an poin. Jadi dari sana saya pernah menarik kesimpulan bahwa perbedaannya pasti konsumsi daya yang lebih besar, pasti mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Sedangkan laptop hanya gunakan baterai yang paling kapasitasnya cuma 4.000, nggak sampai 4.000 ya. Jadinya komputer dengan daya yang full dari listrik disalurkan power supply pasti lebih besar tenaganya gitu. Nah, kalau dari tanggapan Kak Rudi sendiri, kenapa sih orang-orang sekarang tuh apa yang di pikiran mereka tuh lebih milih laptop selain untuk kebutuhannya mereka gitu? Yang Selain sekarang gampang sih dibawa kemana-mana. nggak ribetnya, nggak nggak ribetnya. Karena kalau kita beli komputer, kita beli komponennya Kalau satu-satu. dari budget gimana nih Kak Rudi? Kalau budget, sebenarnya kalau dari budget pasti laptop ya. Karena dengan budget yang sama mungkin kita dapat fungsi, dari fungsi yang lebih ya. Fungsi yang lebih, tapi kalau dari segi kepuasan misalkan, kan ada juga orang yang lebih gila dengan performa kan. Kalau dari situ kurang, tapi kalau dari segi fungsi laptop lebih fungsional lah. Oke, dibandingkan PC. Iya betul. Nah sekarang kan laptop udah nggak jadi barang mewah nih, Kak Rudi. Gimana tanggapan Kak Rudi tentang kenapa dia nggak jadi kebutuhan saat ini laptop? Kalau kenapa laptop nggak jadi barang murah sih memang Mewah maksud saya. mewah sih maaf. Kalau mewah sih memang karena hampir semua kalangan sekarang udah punya laptop lain. Mungkin kayak di zaman 2000-an. Mungkin hanya beberapa orang yang memiliki laptop karena aksesnya masih belum banyak ya. Tapi kalau sekarang kalau kita bikin tingkatan dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas pun punya laptop. Tapi perbedaannya paling cuma laptop apa yang kita milikinya gitu. Kalau laptop masih dibilang kata mewah karena ada namanya laptop yang prestis yang punya harga yang lumayan mahal kan. Tapi kalau secara umum laptop udah sebagai kebutuhan bukan barang mewah lagi gitu. Ya. Bener banget nih. Terus kalau untuk kan sekarang anak muda nih apa-apa tuh juga mainnya mobile, Betul, HP kan nih Kak. Gimana apakah nanti laptop ini akan tetap masih populer gitu nih Kak? Atau semua itu anak-anak sekarang tuh lebih memilih HP atau mobile itu dibandingkan laptop? Apalagi sekarang sudah ada tablet gitu. Perkembangan zaman juga semakin canggih gitu kan. Yang di laptop bisa kita kerjain di HP gitu maksudnya. Gimana tanggapan Kak Rudi? Kalau itu pastinya yang kayak kita zaman dulu yang beralih dengan buku catatan ke laptop kan, yang dulu kita ringkas dengan buku serapi mungkin kita bisa sekarang bawa ke laptop di office segala macam, kita bisa catat presentasi di PowerPoint. Mungkin hal itu terjadi juga di dalam dari peralihan laptop ke mobile. Karena perubahan di zaman sekarang orang sebisa mungkin, sesimpel mungkin. Karena orang udah nggak nyari ribet lagi. Kalau bisa dengan genggaman mengerjakan semua pekerjaan sih masih bisa. Tapi kembali segmennya ya. Kalau memang kebutuhannya memang mobile dan HP juga udah bisa, it's okay. Kayaknya nggak terlalu penting juga laptop. Tapi ada pekerjaan yang memang urgensinya yang harus digarap dengan laptop. Semua punya fungsinya masing-masing sih jadinya nanti mungkin. Bedanya cuma di takarannya aja. Mungkin zaman makin canggih, laptop HP juga makin canggih. Tergantung nanti aplikasinya perlu yang mana. Nah, kan banyak nih ada merek produsen laptop. Apakah kita nanti bisa menentukan kualitas laptop itu dari merek yang mau kita beli?
Kalau merek sih sebenarnya hampir sama ya, kayak kita memilih baju ataupun HP segala macam. Kualitas ini Menentukan mungkin kualitas. menentukan, tapi Iya. kalau secara kompleks atau secara garis besar menurut saya sih enggak, karena banyak juga brand-brand lain yang menawarkan hal yang sama. Apalagi laptop yang perbedaannya pasti di spesifikasi kan. Oh, ada spesifikasi merek A sama dengan spesifikasi merek B, tapi harganya berbeda. Tergantung kembali ke kita. Kayak kita lebih nyamannya ke mana. Sama kayak baju, nyamannya pakai brand A, disuruh pakai brand B, mungkin enggak mau. Karena saya Walaupun terbiasa dengan brand itu. betul. Jadinya itu stigmanya aja Oke. sih. Kalau untuk Iya. orang-orang baru yang baru mau nyali laptop, lebih cari referensi sih, cocoknya sama apa, karena kan setiap brand punya model. Ada yang modelnya pengen agak tebel besar, ternyata brand A yang lebih ini. Ada yang pengen slim tipis, Oke, brand B, kayak gitu Iya. biasanya. Terus kalau yang jadi pertimbangan utama kalau kita mau beli laptop itu apa nih kalau menurut Kak Rudi? Pertimbangan utamanya. Pertimbangan yang Apakah utama, kita harus lihat dari mereknya atau dari kebutuhan kita gitu? kalau saya anggap aja saya sebagai user yang mau beli laptop, Laptop baru gitu misalnya. pasti hal yang pertama saya pikir dulu laptop ini digunakan untuk apa, Oke. digunakan untuk apa, dan untuk kedepannya saya bakal lakuin apa. Contoh, banyak hal yang sering terjadi yaitu kesalahan dalam milih laptop. Saya sekarang kerja misalkan ataupun kuliah di bidang akuntansi. Mungkin kebutuhan saya hanya Office, ya Word, Excel, sama PowerPoint. Tapi mereka nggak memikirkan bahwa suatu saat nanti ada aplikasi apa sih dalam dunia pekerjaan. Oke. Apakah kita nanti punya nggak sih hobi kayak editing? Benar. Jadinya kebanyakan dulu, saya cukup untuk Iya. spek ini, tapi tahu-tahu 2 tahunnya lagi nggak kebutuhan, bisa dipakai, iya. jadi harus beli laptop baru. Oke. Makanya visioner sih yang paling penting, ya tahu apa yang kita mau lakuin lebih ke depannya, jadinya kita ndak 2 kali beli laptop yang untuk diri kita sendiri Kalau gitu. untuk gengsi gitu gimana nih Kak? Ada brand A dengan brand B itu kan kadang kita gengsi nih beli brand yang mungkin di kalangan masyarakat itu rendah lah, atau ada yang lebih tingginya lagi. Kalau menurut Kak Rudi beli laptop juga harus. Iya, kalau gengsi sebenarnya pasti hal yang salah ya. Apapun kalau kita beli barang dengan gengsi pasti tujuannya salah. Kayak contoh hal yang paling sederhana, smartphone diciptakan kan untuk bikin kita jadi smart user ya. Bener banget. Tapi kalau secanggih apapun barang yang kita punya tapi kita nggak tahu cara menggunakannya, ya sama aja. Bener. Tapi ada juga yang kenapa sih brand-brand itu bikin barang yang mewah dan mahal? Satu, ketika kita bisa memaksimalkan hal tersebut, itu adalah hal nilai tambah. Contoh, misalkan kita sebagai freelancer editing atau kan digital kreator misalkan gitu, dengan punyai apa namanya gear ya, namanya kan gear yang lebih proper, mungkin klien bahkan lebih percaya kan, wah ini orang lebih niat, dan kita pun nilai jual kita lebih bagus dibandingkan banyak juga ya sih, kita nggak nyampingkan orang yang punya bakat dengan laptop yang biasa kan hasil yang nilai, tapi ya kita branding diri kita sendiri aja sih jadinya gitu. Personal brandingnya juga harus terus ya betul, gitu, betul. Benar banget. Nah terus untuk budget sendiri tuh gini nggak sih menentukan perubahan spek dari laptop itu sendiri yang kita beli gitu? Pasti dong, kalau budget sebenarnya paling faktor penting ya sekarang, karena misalnya nih kita pengen spek yang sekian tapi budget kita nggak cukup, gimana cara kita ngakalinnya? ngakalin atau Kalau itu agak tricky ya caranya. Misalkan kita contoh realnya aja, punya budget 5 juta tapi kita pengen speknya yang kayak gaming segala macam bisa dipakai ini. Mungkin itu hal yang susah untuk kita dapatkan di laptop baru, tapi pasti ada cara. Kita tinggal memilih nih apa yang kita pentingkan.
dengan budget kita 5 juta mungkin kita dapat spek yang cukup untuk kita, tapi dia bukan barang baru. Ya kan, laptop second sekarang banyak Benar, kan banyak dibikin. banget. Itu juga salah satu pembahasan kita hari ini. Kita akan bahas tentang laptop second juga. Terus Nah lanjut. itu dah jadinya kembali ke kita lagi, apakah kita memang tetap pengen brand new. Kalau pengen brand new paling mahal pun pasti ada, tapi yang sesuai itu yang kita cari. Itu yang dicari. Gitu. Terus yang membedakan dalam jenis-jenisnya itu apa Kak Rudi dari laptopnya itu? Kalau laptop gaming, Bener. kalau laptop gaming yang membedakan pasti dari segi prosesornya ya, chipset namanya. Chipset. Kalau semakin tinggi spek dari prosesor, VGA dan RAM-nya, pasti laptop tersebut lebih nyaman untuk dipakai main game. Apalagi sekarang game makin berat, apalagi perlu kualitas. Kalau dulu gamenya masih kualitas gambar lebih rendah, tapi sekarang udah banyakan full HD. Bener banget. Jadi perlu spek yang memang lebih tinggi.